1 Maret 2021, Labuan Bajo. Setiap tanggal akhir bulan, saya harus standby di laptop atau handphone untuk memantau bisnis saya. Untungnya, sebagai seorang Oriflamer, saya bisa bekerja dari mana saja. Maka, kami sengaja mengatur jadwal agar pas akhir bulan, kami sudah sampai di Labuan Bajo supaya saya bisa fokus kerja. Kerjaan selesai, saatnya kembali touring. Dan hari ini perjalanan pun berlanjut. Good morning. Good morning guys. Pagi ini kita mau pindah dari Labuan Bajo ke Ruteng. Tadinya kita pikirnya kita hari ini mau jalan langsung ke Wairebo. Cuman ya karena satu dan lain hal, kayaknya Wairebo akan menunggu nanti ketika kita pulang. Pokoknya kita mau kejar dulu bisa sampai di Timor Leste, tujuan finish kita. Ya minimal sampai di perbatasan lah. So ya kita tadi udah selesai packing, tinggal ngangkat-ngangkat, tinggal udah pasang-pasang di nanti di motor. Habis itu kita langsung jalan. But kalian tahu kami untuk turun nanti karena ya everything comes with a great cost. Jadi itu lihat deh, kami harus turun itu sampai di bawah, nanti beberapa tangga ngangkat barang. Ya itulah risiko untuk dapat view yang bagus di sini. Jadi penginapannya memang, hotelnya memang di atas, di lereng bukit begitu. Dan ya viewnya bagus, tapi risikonya ngangkat-ngangkat barang harus ya lumayan naik turun tangga. Oke, jadi kita mau siap-siap pasang-pasang box dan setback juga. Habis itu kita langsung cus jalan ke Ruteng, dan sebelumnya kita akan singgah di Desa Todo. Ini mungkin perjalanan sekitar 5-6 jam hari ini. Dan sekarang sudah pukul berapa ya? Jam 9, 10? Jam 10. Sepertinya. Jadi ya akan santai, tapi kita nyampainya juga akan sore. Semoga tidak hujan, karena sudah 2 hari kita di sini nggak hujan sama sekali sih. Cerah. Oke, itu aja. Dan kita mau pamit sama si Jordan, si bule gila itu. Oke. Hey, so this is bule gila. Jordan. That's right. So we're gonna farewell. We're gonna be separate on our own way. Yeah. But I'm glad the universe crossed our story. Yes. And like all good things, they must come to an end. The fork in the road. Yeah. The path less taken. He's going to forge forward into this wild abyss of Flores and show everyone there how it's done. Yeah. You should kiss me on my lips. I should blow in this hole right here. Okay, so maybe we're gonna meet again. Let's hope the universe gonna let us meet again. Probably, man. Yeah, but today it's a goodbye. So, bye, buddy. Did you cut it? No. Oke guys, kita sudah ready, sudah tinggal mau jalan. Kita akan berpisah dengan Green Hill Hotel, dan ternyata di sini surprisingly orang mana? Orang Pariaman, orang awak. Lai bahasa robok je orang awak balik di Siko. Lai jauh-jauh kamari sobok je orang awak je. Asli mah? Asli Pariaman. Aslinya Pariaman tapi lah bertahun di Siko. Oke, udah aja. Jul. Udah Zul. Ajo Zul. I win. So kita akan lanjut Ruteng. Nah, terima kasih banyak dah. Sama-sama. Oke, let's go. Bye-bye. So, ini Jordan dengan barang bawaannya dan motor sewaannya. Not as fancy. Oke, dan ini kita berdua. Sekarang kita akan berpisah jalan. More manly.
Demikianlah perpisahan kami dengan Jordan, yang juga menjadi permulaan kami mengeksplor Nusa Tenggara Timur. Awan gelap sudah menyambut di awal perjalanan kali ini. Padahal selama kami menginap beberapa hari di Labuan Bajo, tidak pernah hujan sama sekali. Kami sudah pasrah akan kehujanan lagi. Riding di Bumi Flores ini sungguh sangat mengasyikkan. Jalanan mulus dengan tikungan-tikungan yang seru menunggu di sepanjang perjalanan. Hanya saja kami tetap harus hati-hati karena sama seperti di Pulau Sumbawa kemarin, banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Halo, kita lagi berhenti sebentar istirahat lagi di warung Mama ini. Ini daerah apa Mama? Melo. Jadi Melo ini mas jalan antara dari 20 kilo dari Labuan Bajo. Oh, baru 20 kilo dari Labuan Bajo. Cuman karena tadi jalannya tuh udah yang belok-belok naik bukit itu. Banyak tikungan-tikungan. Iya, esnya. rasanya sudah jauh kita berjalan ternyata baru 20 kilo. Jadi kita mampir dulu di warung ini sambil minum sedikit dan sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Oke, baik. Hai Mama. Oke, kita lanjut lagi ya. Bye-bye. Mari Mama. Seiring perjalanan, langit terlihat semakin mendung. Bahkan di kejauhan, kami bisa melihat curahan hujan yang begitu deras sudah menunggu kami. Ya, hujan pun mulai turun perlahan. Namun melihat dari peta jalanan dan posisi awan, kami merasa belum perlu untuk memakai mantel hujan. Karena sepertinya kami akan terkena hujan, cuma sebentar-sebentar saja, lalu kering lagi.
Nah, ada sedikit harapan nih. Meski di langit kanan dan kiri awan mendung, namun langit di depan sangat cerah. Semoga ini pertanda bagus ya. Oh, terlihat hujan deras mulai mengejar ke arah kami. Sepertinya kami harus memacu motor lebih cepat agar tidak terkena hujan. Tapi pemandangan di area ini sungguh sayang untuk dilewatkan. Ah, ya sudahlah, yang penting foto-foto dulu. Kalaupun nanti harus kehujanan, ya sudah, caca taroy. Sungguh, ukiran Sang Pencipta yang bernama Bumi Flores ini sangat memanjakan mata. Kalau saja mungkin, ingin rasanya tiap bulan riding ke sini. Ya. Oke, kita kembali ke Padang. Makan rendang lagi. Karandang, para gede. Ya. Jadi kita lagi di tempat rumah makan Padang di Lembor. Jadi Purnama Raya. Lama dalam mau Siko, Pak? Allah 28 tahun nih Siko di Lembor di Manggarai Barat. Jadi mau pergi kemanapun orang Padang selalu ada. Mau ke bulan pun ada rumah makan Padang. Okey, awak akan makan lo. Mau tahu-tahu lah juda lo. Dah, siap. Dan akhirnya mantel hujan pun terpasang kembali. Hujan turun lumayan deras. Lagi-lagi kami khawatir akan terjebak longsor. Karena di beberapa titik, lumpur bahkan kerikil mulai turun dari tebing, terbawa oleh air hujan.
Tak lama hujan pun berhenti, namun berganti kabut. Kami yang sudah kebasahan, kini harus berjuang menembus dinginnya kabut. Ada jamu biji? Ada jamu biji? Oh ya, nggak ada. Oh iya, jamu biji. Iya ada. Halo. Mana tangannya? Halo guys, ini kita masih di perjalanan. Barusan tadi parah banget hujan lebat. Kita kena hujan lebat, habis itu hujan reda. Tapi cuacanya dingin banget sampai berkabut. Jadi saya bahkan tadi sampai minta berhenti dan ganti sarung tangan. Untung saya memang bawa sarung tangan cadangan. Karena tangan udah beku banget tadi, udah kaku, dingin banget. Dan sekarang kita berhenti di warung-warung pinggir jalan gini. Kita beli buah, kebetulan di sini ada jual mangga, ada jual pukat, jadi kita minta beli mangganya tapi minta langsung dikupasin, ya lumayan. Ini daerah mana ya? Daerah Ketang Sancar. Ketang Sancar. Ketang Sancar. Ini sudah masih Manggarai, Mas? Iya. Sudah mau dekat Ruteng atau masih Labuan Bajo? Dekat Ruteng. Oh, sudah lebih dekat. Oh, ini sudah masuk area Ruteng, tapi belum kotanya. Ke kota Ruteng setengah jam. Oh, setengah jam lagi. Oh, berarti sudah dekat. Ini sudah dekat. Hehehe, akhirnya. Kalau ke Todo? Ke Todo kurang lebih 1 jam 30 menit. Masih ke depan lagi? Masih ke depan. Nanti belok kanan? Iya. Oh, oke. Kita sebenarnya rencananya tadi mau jalan ke Todo, tapi karena udah kehujanan, udah males. Karena kan sampai di situ juga kita harus nanti ada pakai baju adat segala macam. Jadi ya kita udah begini, udah pakai mantap juga. Kayaknya nanti aja pas rute balik kita baru singgah ke Todo atau sekalian ke Wairebo. Jadi hari ini mungkin kayaknya kita langsung ke Ruteng aja. Oke. Karena saya sudah sangat kedinginan. Makan mangga ya. Sama pokat. Coba lagi. Harusnya kami berbelok di sini untuk menuju Desa Todo maupun Desa Wairebo. Tapi keadaan saat ini tidak memungkinkan. Berdasarkan percakapan di warung buah tadi, kami mengganti destinasi menuju lokasi hamparan sawah yang berbentuk jaring laba-laba. Inilah gereja yang menjadi patokan untuk berbelok menuju sawah jaring laba-laba. Kagum dengan arsitektur gerejanya yang begitu indah, kami pun menyempatkan diri untuk berhenti sejenak di gereja ini.
Kemudian kami masuk ke jalan kecil di seberang gereja. Lalu, seorang pemuda setempat menawarkan diri untuk mengantarkan kami. Oh, harus naik. Ya, tunggu di sini. Nah, kalau harus naik saya enggak, inilah. Enggak, kalau naik saya enggak. Saya pikir bisa langsung lihat begitu. Harus Ya. naik bukit. Memang langsung lihat dari bukitnya. Oh, Dari nanti sini aja lah. memang ini. Tidak bisa dari apa, Pak? Tidak bisa dari bawah, langsung dari bukit. Oh, Lebih bagus. nanti aja pas balik lah. Saya pikir ini saya udah basah, saya pikir bisa langsung. Langsung ke sawahnya. Enggak, saya pikir kita jalan ini langsung sawahnya di bawah. Rupanya kita yang harus ini. Tidak. Ya, mari. Sebenarnya kami sangat kecewa. Namun memang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami meninggalkan motor dan harus mendaki bukit. Sudah 3 destinasi yang harus kami lewatkan kali ini. Ya sudahlah. Akhirnya kami pun sampai di Ruteng. Hai guys. Hai guys, malam. Jadi sekarang kita sudah sampai di Kupang, kita sudah di penginapan. Kupang di Ruteng. Di Ruteng kok milih. Mikirnya Kupang, udah nggak sabar mau ke Kupang. Dan ya, kita baru nyampe di Ruteng. Dan sumpah, jadi Ruteng itu kotanya di dataran tinggi. Jadi tadi saya sudah agak aneh. Jadi kan kita di penginapan ya, lumayan sih penginapannya bagus, tapi nggak punya AC. Dan memang waktu kita datang sini kita dalam keadaan lagi basah kuyup karena habis kehujanan. Jadi wajar dong kita kedinginan. Nah, setelah mandi bersih-bersih kita keluar cari makan. Saya dengan santainya pakai baju tipis yang kayak base layer gitu dan celana pendek. Motoran. Tadi masih sore. Jadi masih nggak terlalu berasa dan saya pikir saya masih ya bekas kedinginan dari kehujanan tadi. Setelah selesai makan hari udah malam, begitu keluar dari restoran saya gas, angin gemeteran. Gila, ternyata ini Ruteng sumpah dingin banget. Barusan kita lihat, kalau lihat di Google sih 16 derajat sih, 16 ya. Nah, Kalau di handphone tadi 19 derajat Celcius. jadi sekitar itu. Jadi di sini jualan AC nggak laku. Iya. Karena dingin itu beda banget sama kota-kota lain yang dingin juga. Iya. Dingin itu gimana ya? Gak tau deh, ini yang Dinginnya tapi nggak nusuk sih sebenarnya. iya tapi dingin. Jadi gini, perbandingannya gini deh. Tadi kan kita jalan di area perbukitan yang tadi yang kita lewat di yang ada kabut-kabut gitu. Lalu yang kita berhenti di makan buah, ya kan? Nah, sambil makan buah itu kita ngobrol sama si bapak sama si ibu yang jualan buahan itu.
mereka bilang bahwa oh ya ini nggak terlalu dingin, nanti di kota dia bakal lebih Di dingin. Ruteng, ya. Saya pikir mereka itu cuma asal ngomong awalnya atau cuma sekedar nakut-nakutin bercanda, tapi ya ternyata emang bener. Jadi bayangkan kota yang lebih tinggi, lebih dingin daripada area perbukitan yang berkabut. Dan sumpah dingin banget gila. Kesalahan besar saya cuma pakai baju tipis kayak gini. Dan iya, saya jadinya ngetawain karena apa? Sebenarnya dia tuh suka dingin. Jadi kalau sampai misalnya kayak di AC aja itu bisa nggak pakai baju. Saya nggak- bisa ya kalau iya. tidur pakai AC nggak pakai baju, cuma gitu deh ibaratnya. Jadi jadi saya ngetawainnya itu ya karena loh bukannya suka dingin gitu ya, tapi yang karena dingin itu dia sampai ya Kaget. Saya bawa motor deh kayak gini-gini tadi. Well, anyway, malam ini kita akan stay di sini di Ruteng, lalu besok kita akan jalan ke Aimere. Aimere dari sini ke Aimere itu paling sejam atau 2 jam gitulah. udah deket banget ya. Ya, sebenarnya udah deket banget. Tapi kenapa kita harus pindah? Karena dari info yang kami dapat, kapal ke Kupang itu dari Aimere itu hari Rabu. Hari ini kan sekarang Senin nih, jadi hari Rabu pagi jam 8. Nah, saya mikir kalau saya tetap nginap di sini, berarti saya harus jalan jam berapa ke Aimere biar dapat tiket dan bisa nyebrang. Nah, dan kalau jalan ya paling nggak berarti minimal jalannya dari jam 5. Berarti harus bangun dari jam berapa? Kita selama ini selalu mulai dari bangun sampai ready buat jalan itu minimal banget itu 2 jam. Packing lagi apa segala macam. Jadi ya kayaknya mungkin lebih safe, lebih aman kalau kita Udah stay di di Aimere. Aimere. dulu. Jadi ya makanya walaupun besok cuma geser 2 jam, ya sudahlah kita jalan aja 2 jam. Tadinya sih mikir mau langsung nginap di situ, tapi saya pikir ya sayang juga melewatkan menginap di Ruteng ini kan, karena ya cukup menarik sih daerahnya di sini, pemandangannya cuman jalan-jalan di kota aja pemandangan sekelilingnya udah luar biasa banget. Keluar penginapan aja udah disambut dengan gunung-gunung. Aduh, Yang berkabut. keren banget. Ya, oke. Jadi ya itulah. Jadi malam ini kita tutup sampai di sini. Masih Dan tetap tadi perjalanan kita kehujanan. Jadi belum nemu lagi nih perjalanan yang kering sejak dari Jawa Tengah. Well, Semoga cuaca cerah ya seterusnya ya. mudah-mudahan dan semoga ketika berangkat ke Kupang nanti juga cuacanya kayak kita dari Sumatera, Sumbawa ke Labuan Bajo kemarin. Labuan Sape Bajo, dari ya, Sape ke Sape ya. Labuan Bajo. Sampai Itu Labuan Bajo. enak banget. Kapalnya tenang dan cepat bisa sampai. Oke. Kayaknya itu aja malam ini. Tungguin video kita berikutnya masih di channel Eja Eja TV. Bye bye.